Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egy Nugraha. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang animalia untuk kelompok Vermes. Ya. Nah, Vermes ini terdiri daripada Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Mari kita mengenal Vermes. Bersama dengan saya Egy Nugraha. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai ciri-ciri daripada Vermes itu sendiri. Nah, Vermes memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki tubuh yang memanjang dan lunak, tidak memiliki rangka, tidak mempunyai kaki, rongga tubuhnya triploblastik, lalu simetris tubuhnya adalah bilateral. Nah, Vermes ini terbagi menjadi tiga, atau bisa dikatakan ini merupakan gabungan dari tiga filum. Ya, jadi ada tiga filum, Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Nah, ciri daripada Platyhelminthes adalah dia memiliki bentuk tubuh yang pipih. Nemathelminthes memiliki ciri berbentuk bulat dan tidak memiliki segmen. Bisa juga dikatakan sebagai gilig. Lalu Annelida, nah ini memiliki bentuk yang bulat, panjang, seperti cincin, dan dia memiliki segmen. Nah, contohnya adalah untuk Platyhelminthes, kita bisa lihat di sini adalah planaria. Lalu untuk Nemathelminthes, kita akan lihat di sini ini adalah contoh daripada cacing Nemathelminthes, di mana tidak ada segmentasi pada tubuhnya. Lalu untuk Annelida, dia memiliki cincin atau bersegmen. Nah, pembagian triploblastik. Triploblastik seperti yang kita ketahui terbagi menjadi tiga. Nah, untuk Vermes sendiri, kita mengenal Platyhelminthes, Nemathelminthes, lalu Annelida. Nah, untuk Platyhelminthes ini memiliki ciri dia aselomata. Jadi triploblastik aselomata atau tidak memiliki rongga. Lalu untuk Nemathelminthes dia pseudoselomata atau memiliki rongga yang semu. Nah, sedangkan untuk selomata, nah ini dimiliki oleh Annelida dan filum yang ada di bawahnya. Cirinya adalah di sini terdapat yang namanya rongga. Nah, ini bisa kita lihat atau selom. Oke, kita akan bahas klasifikasi daripada Vermes itu sendiri. Nah, untuk klasifikasinya, nah Vermes kita bagi menjadi tiga filum, ya, atau terdapat tiga filum. Yang pertama adalah Platyhelminthes, Nemathelminthes, lalu Annelida. Nah, Platyhelminthes seperti yang kita ketahui dia memiliki bentuk tubuh yang pipih. Lalu Nemathelminthes dia bentuknya itu polos ya atau tidak bersegmen. Sedangkan Annelida ini memiliki bentuk yang memiliki segmen atau cincin. Ini contohnya. Nah, kita akan bahas satu persatu masing-masing daripada filum-filum yang ada di Vermes. Yang pertama adalah Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, khususnya adalah kelas. Di sini ada Turbellaria atau cacing getar, lalu ada Trematoda yaitu cacing hati, lalu ada yang namanya Cestoda atau cacing pita. Nah, contoh daripada Turbellaria ini contohnya adalah planaria. Ya, ini memiliki bentuk tubuh yang pipih. Ya. Lalu ada Trematoda, nah ini contohnya adalah Passiola hepatica, cacing hati. Lalu untuk Cestoda sendiri, ini contohnya adalah Taenia solium. Ya, ini contohnya. Platyhelminthes, kita akan lihat beberapa contoh. Ya, untuk Turbellaria, contohnya adalah Dugesia tigrina atau nama lain untuk planaria. Lalu ada Trematoda. Nah, untuk Trematoda contohnya tadi adalah Passiola hepatica. Lalu untuk Cestoda contohnya adalah Taenia saginata ataupun Taenia solium. Nemathelminthes terbagi menjadi dua kelas. Ada yang namanya nematoda dan ada yang namanya nematopora. Nah, untuk struktur tubuhnya kita bisa lihat di sini dia memiliki dua jenis. Ya, ada kelamin jantan dan ada yang kelamin betina. Nah, ini ditunjukkan dengan adanya testis dan ini ditunjukkan dengan adanya ovarium. Nah, untuk contohnya seperti Ascaris lumbricoides ini contoh daripada nematoda, sedangkan Gordius ini contoh daripada nematopora. Nah, selanjutnya kita akan bahas Annelida. Untuk Annelida ini terbagi menjadi tiga kelas. Yang pertama ada Polychaeta, lalu Oligochaeta, lalu Hirudinea. Nah, untuk Polychaeta sendiri ini memiliki ciri dia memiliki seta atau rambut, sedangkan Oligo ini tidak memiliki, kalaupun ada sangat-sangat kecil.
ya. Sedangkan untuk Hirudinea ini contohnya adalah lintah. Nah, ini kita bisa lihat contoh daripada Polychaeta. Di sini terdapat yang namanya rambut-rambut halus, ya. Ini seta. Nah, sedangkan oligo ini tidak ada yang namanya rambut. Contohnya adalah Lumbricus terrestis atau yang kita kenal dengan cacing tanah. Nah, ini adalah Hirudo javanica, contoh daripada lintah. Oke, ini contoh-contoh daripada Annelida. Ada Polychaeta, ada oligo, ada Hirudinea. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana struktur tubuh dari masing-masing Vermes ini. Nah, perbandingan kita akan bandingkan Platyhelminthes, Nemathelminthes maupun Annelida. Simetris tubuhnya sama, bilateral, artinya bisa dipotong hanya 2. Lalu bentuk tubuhnya ini pipih lunak, ini bulat panjang, dan ini panjang beruas atau bercincin. Segmentasi tidak ada kecuali pada Cestoda. Lalu Nemathelminthes ini tidak ada segmentasi. Nah, ini Metameri, terdapat yang namanya segmen. Lapisan tubuhnya tadi sudah kita bahas, ini Triploblastic acelomata, Triploblastic pseudocelomata, lalu Triploblastic celomata. Nah, untuk struktur tubuh yang lain bisa kita bandingkan di sini. Yang pertama terkait dengan yang namanya alat ekskresi atau alat pengeluaran berupa sel api untuk Platyhelminthes. Lalu untuk Nemathelminthes terdapat yang namanya sel granuler. Nah, sedangkan pada Annelida ini terdapat nephridium atau bisa dikatakan sebagai nefron yang masih sederhana. Reproduksi untuk Platyhelminthes ini dalam satu tubuhnya terdapat 2 alat kelamin atau dikenal dengan yang namanya hermaprodit. Sedangkan untuk Nemathelminthes ini terpisah atau gonokoris. Nah, sedangkan untuk Annelida nanti kita akan menemukan ada yang hermaprodit maupun gonokoris. Untuk respirasi ini semuanya masih menggunakan bagian kulit. Artinya proses respirasi dilakukan secara sederhana, ya, melalui proses difusi. Nah, untuk Platyhelminthes pencernaannya menggunakan gastrovaskuler. Kenapa gastrovaskuler? Karena memang tidak ada anus. Nah, di sini ya, berarti mirip dengan yang namanya Solenterata. Berbeda dengan Nemathelminthes dan Annelida, ini sudah lengkap. Artinya dari mulut sampai anus itu ada saluran pencernaan. Nah, untuk sistem saraf, ini sistem sarafnya sama semua, tangga tali, hanya saja perbedaannya untuk Nemathelminthes dan Annelida, ini ada yang namanya ganglion pusat atau ganglion cerebral. Transportnya dilakukan dengan sederhana, baik Platyhelminthes maupun Nemathelminthes. Sedangkan untuk Annelida ini menggunakan sudah cukup lengkap ya. Artinya di sini terdapat yang namanya sistem peredaran darah tertutup. Peredaran tertutup dengan menggunakan yang namanya lengkung aorta atau bisa dikatakan sebagai jantung sederhana. Oke, bagaimana reproduksi Vermes? Nah, untuk reproduksi Vermes, nah, reproduksinya kita akan lihat yang pertama dulu untuk kelompok Phaseola hepatica. Nah, Phaseola hepatica merupakan bagian daripada Platyhelminthes ya. Jadi dia dalam proses hidupnya itu dia akan tinggal pada hewan ternak. Nah, di sini contohnya adalah sapi. Nah, sapi ini sudah terinfeksi oleh yang namanya Phaseola hepatica. Lalu mereka melakukan perkawinan dan dihasilkan yang namanya telur. Telur nanti akan berubah menjadi Miracidium. Miracidium nanti akan berenang bebas. Ini biasanya di perairan dan nanti akan nempel di yang namanya siput air. Dalam tubuh siput air, Miracidium akan berubah menjadi Sporokis, Redia, dan terakhir adalah bentuk yang memiliki flagel yang kita kenal dengan Cercaria. Nah, saat berubah menjadi Cercaria, dia akan mulai melepaskan diri daripada tubuh si siput. Dia akan tinggal pada rumput dan dia akan melepaskan bagian flagelnya. Berubahlah dia menjadi Metacercaria. Nah, Metacercaria yang menempel di rumput itu akan dikonsumsi atau dimakan oleh hewan ternak. Dan nanti Metacercaria akan tumbuh menjadi yang namanya cacing Phaseola hepatica muda dan nanti akan berkembang menjadi Phaseola hepatica dewasa dan seterusnya. Secara garis besar kita bisa lihat di sini perkembangannya dari telur, lalu Miracidium. Ini adanya di hewan ternak untuk telurnya, lalu Miracidiumnya ini adalah hidupnya bebas. Lalu di dalam tubuh si siput atau Limnea, nah di sini akan terjadi perubahan mulai dari Sporokis, Redia, Cercaria.
Lalu nanti akan lepas daripada limnea berubah menjadi metaserkaria, dan metaserkaria akan termakan dan berubah di dalam tubuh si hewan ternak menjadi cacing muda, dan selanjutnya jadi cacing dewasa dan akan kembali berubah menjadi atau menghasilkan telur. Siklus hidup yang lain kita bisa lihat. Untuk siklus hidup yang lain, nah ini reproduksi secara vegetatif. Contohnya pada planaria. Jadi planaria ini punya kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Pada saat dia memotong bagian tubuhnya, setiap potongan bagian tubuhnya ini akan tumbuh menjadi individu baru. Lalu kita juga bisa lihat reproduksi pada cacing tanah. Nah, ini mewakili untuk kelompok Annelida. Di sini terdapat yang namanya kokon. Ya, dan ini hasil daripada perkawinan secara hermaprodit. Nah, kokon ini nanti akan tumbuh atau mengeluarkan yang namanya cacing. Lalu ada juga siklus hidup pada Taenia saginata ataupun Taenia solium. Nah, untuk siklus hidupnya, nah pertama nih ada manusia dulu ya yang sudah terinfeksi oleh yang namanya cacing pita. Nah, cacing pita ini nanti akan keluar bersama dengan feses dalam bentuk proglotid. Nah, proglotid ini nanti akan menghasilkan telur, lalu telurnya ini akan berubah menjadi larva yang dikenal dengan larva onkosper. Nah, larva onkosper ini nanti akan termakan oleh hewan ternak dan akan berubah menjadi atau membentuk suatu perlindungan, namanya adalah Cysticercus. Ya, ini adanya di daging ya, di hewan ternak. Lalu daging ini ya termakan oleh manusia dan nanti akan berubah kembali menjadi cacing dewasa pada tubuh manusia. Nah, secara sederhana kita bisa lihat di sini ada proglotid, telur, onkosper, Cysticercus, lalu berubah menjadi cacing dewasa. Nah, perbandingan yang cukup mencolok ya dari Taenia solium dan saginata. Untuk solium ini yang diinfeksinya adalah hewan berupa babi. Sedangkan Taenia saginata ini hewan yang diinfeksinya adalah sapi. Bedanya ada di bagian pengaitnya ini. Atau lebih jelasnya di sini ya, terdapat yang namanya hook atau pengait. Nah, sedangkan ini adalah bagian penghisap. Nanti sari-sari makanan di bagian usus manusia akan dihisap oleh cacing pita ini. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai peranan daripada Vermes. Nah, diantaranya adalah digunakan sebagai indikator air bersih. Nah, contohnya ini pada cacing pipih jenis planaria. Namun secara umum, seperti Platyhelminthes maupun Nemathelminthes ini merupakan organisme parasit. Namun tidak sedikit juga yang bermanfaat, seperti Lumbricus terrestis, ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Ada juga Hirudo medicinalis, ini digunakan untuk pembekuan darah. Nah, ini contohnya. Ada juga cacing wawo dan palolo, ini sebagai sumber protein. Bahkan ada yang digunakan juga sebagai makanan ikan, seperti cacing tubifex. Nah, ini contoh daripada cacing tanah ya, atau kita mengenalnya sebagai Lumbricus terrestris. Lalu ini yang dikenal dengan cacing tubifex ya, atau kita biasanya menyebutnya adalah cacing sutra. Ya, lalu ini cacing yang biasa dikonsumsi ya. Nah, ini namanya adalah cacing wawo maupun cacing palolo. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.